Kalau kalian ada yang lagi cari biaya kuliah kedokteran di UI, berapa biaya hidupnya, biaya makannya, biaya kosannya, biaya transportasinya, dan total biaya kuliah serta living cost-nya, kalian ada di video yang tepat karena kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku adalah Fania Utami, seorang dokter dan educator. Oke, terkait dengan biaya kuliah kedokteran di UI itu kan sebenarnya bisa kalian dapatkan dengan mudah ya zaman sekarang di Google. Tapi di sini aku juga akan rangkum terkait dengan living cost-nya. Seperti yang kalian lihat di channel ini, aku sering interaksi dengan berbagai anak kedokteran di berbagai kampus, termasuk salah satunya di UI. Kalau aku lagi ke kampus juga aku kadang suka ketemu sama anak kedokteran S1 dan aku juga suka ngobrol sama mereka. Maka dari itu aku buat rangkuman ini berdasarkan bukan cuma dari website UI tapi juga hasil ngobrol-ngobrol aku dengan anak S1 kedokteran. Disclaimer dulu, kalau terkait dengan living cost itu pastinya sangat variatif ya, bisa beda-beda tergantung apakah kalian nantinya akan hemat ataukah justru akan head on. Jadi pasti beda-beda. Biaya kuliah di kedokteran UI itu menggunakan sistem UKT alias uang kuliah tunggal. Ini adalah UKT tahun 2024-2025. Tiap tahun itu pasti akan ada SK terbaru. Isinya itu biasanya beberapa tahun terakhir tuh mirip-mirip ya angkanya. Tapi kalau kalian nontonnya udah beda tahun nih, misalnya tahun 2025 kalian nonton video ini, berarti kalian harus cek lagi SK terbarunya itu seperti apa. Masih sama kah atau udah beda? Di sini UKT-nya ada beberapa kelas, dari kelas 1 sampai kelas 11. Nanti pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Lalu tergantung nanti pilihnya UKT yang mana, apakah UKT yang berkeadilan atau UKT yang pilihan, atau bahasa lainnya adalah BOPB dan BOPP ya. Maka nanti besarannya bisa beda-beda juga. Kalau yang berkeadilan itu harus ngajuin dulu ke UI, terus nanti ada berkas-berkas yang harus dilampirkan. Tapi kalau yang pilihan itu udah nggak ada verifikasi lagi, itu langsung bayar karena itu adalah pilihan kalian dan orang tua. Tahun ini nggak ada uang pangkal atau IP, iuran pengembangan institusi. Nah, kalau kita hitung tuh asumsi kuliahnya itu kan 5,5 tahun atau sekitaran 11 semester. Maka total biaya yang diperlukan untuk UKT doang nih dari kelas 1 sampai kelas 11 itu paling rendah adalah 5,5 juta total keseluruhannya, dan yang paling tinggi itu adalah 220 juta. Jadi tergantung kalian dapat golongan UKT yang mana. Kalian bisa cek di website ukt.ui.ac.id. Itu udah lengkap banget penjelasan tentang UKT ini. Nah, jadi alurnya tuh nanti registrasi dulu via online. Terus nanti kalian pilih mau UKT yang pilihan atau UKT berkeadilan. Kalau UKT pilihan ya udah sesuai dengan pilihan kalian dan orang tua, langsung bayar. Tapi kalau UKT berkeadilan nanti ada proses verifikasi dulu dari UI dan menunggu jawaban dari UI itu seperti apa. Kalau pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu ada yang jadi dia itu mengajukan yang BOPB yang berkeadilan atau istilahnya UKTB berkeadilan. Nah, ajuinnya itu yang waktu itu yang kelompok 4. Terus ternyata setelah verifikasi itu bisa jadi lebih rendah kelompoknya. Oh, kayaknya nih nggak sesuai nih kalau misalnya bayarnya yang kelompok 4. Ini kayaknya mampunya di kelompok 3 atau kelompok 2. Itu bisa banget ternyata pilihannya tuh nggak sesuai, tapi justru malah diturunin lagi biaya kuliahnya. Jadi emang fair banget. Kalau ini mungkin adalah pertanyaan dari teman-teman yang di luar Jabodetabek dan belum pernah ke daerah Jakarta dan Depok ya. Mungkin bertanya-tanya berapa sih harga kisaran makanan sehari-harinya, terus sama nggak sih kayak di daerah kalian. Nah, ini aku pakai contoh kalau kalian beli makanan itu di kantin RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan, tempat kalian nanti akan kuliah. Itu tuh sekitaran 18.000 sampai 20.000 itu tuh udah dapet satu porsi makanan berat. Kayak contohnya nasi sama sate ayam. Kalau di UI itu di beberapa sudut suka ada dispenser guys, bahkan di musola RIK itu juga ada dispenser. Jadi kalian tinggal bawa air dari kosan pakai tumbler, terus nanti kalau di kampus airnya habis kalian tuh bisa refill lagi, jadi nggak perlu beli. Kalau yang suka kopi, di kantin RIK itu ada kopi susu gula aren harganya sekitaran 18.000. Kalau lagi ngampus di depan Salemba, di depannya juga ada kopi keliling, itu kisaran harganya tuh sekitar 10 sampai 18 ribuan ya, tapi tergantung ya kalian pilih menu kopinya yang mana. Itu adalah versi hematnya. Tapi kalau misalnya tiap bulan bahkan tiap minggu kalian tuh lumayan hedon kayak makannya ke Wolfgang atau ke Sushi Hero atau tempat-tempat lainnya yang kekinian, misalnya mainnya di Senayan City, terus di Pacific Place, maka itu udah pasti berkali-kali lipat pengeluarannya. Jadi lagi-lagi kalau terkait ini tergantung kalian.
Nah, kalau kosan ini tergantung pilihan kalian di daerah mana. Soalnya, kalau kedokteran itu kan bisa di UI Depok, bisa juga di Salemba. Tapi kalau nanti udah koas juga bisa pindah-pindah tempatnya. Jadi memang tergantung areanya juga sih di mana. Kalau di UI Depok, kisaran kosannya itu ada di sekitar 1 sampai 3,3 jutaan. Kalau di Salemba mirip-mirip tapi agak naik dikit, itu ada di sekitar 1,3 sampai 3,6 juta. Kayaknya sih kalau kurang dari range itu emang masih ada, cuma bener-bener harus nyari, harus ngulik, dan aku nggak tahu ya apakah tempatnya itu jauh dari kampus atau masih bisa jalan kaki ke kampus. Dan ini juga kalau kosan, tapi kalau misalnya kalian prefernya yang lain kayak ngontrak bareng sama teman-teman, janjian gitu kan, atau kalian pilih sewa apartemen, itu juga nanti biayanya akan beda lagi. Oke, transportasi umum tuh banyak banget di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalian bisa naik KRL, Transjakarta, ada ojol juga, taksi. Bahkan kalau misalnya di UI Depok tuh di kawasannya juga ada bus gitu di dalamnya. Jadi memang mudah ya. Lalu kita asumsikan kalian itu ngekosnya di UI Depok. Terus kalian ada kegiatan nih di UI yang Salemba. Berarti kalian tuh kalau setiap PP bisa sekitaran 58 ribuan. Jadi asumsinya kalian berangkat naik ojol ke stasiun UI atau stasiun Pondok Cina atau stasiun terdekat lah dari kosan kalian ya, itu mungkin sekitaran 13.000 atau bisa lebih. Terus naik KRL-nya 3.000, terus turun nanti di stasiun Cikini, abis itu naik ojol lagi, itu totalnya kalau PP sekitaran 58.000. Tapi bisa juga kalian dari Cikini itu jalan kaki ke kampus, itu bisa juga, dan itu bisa lebih hemat kalau kalian memang mau menghemat dan mau menambahkan jumlah langkah kaki harian lebih banyak ya. Biaya lain itu ada banget sepanjang 5,5 tahun kalian kuliah. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian mau beli buku, itu kan ada kayak atlas anatomi, kayak Sobotai, Koci. Terus kalau kalian perlu beli buku fisiologi atau buku lainnya. Ini nggak harus beli semua buku ya. Pokoknya tips hematnya adalah kalian beli buku yang kira-kira kalian perlu aja. Terus sisanya nanti bisa pinjam dari perpustakaan atau bisa pinjam juga dari kakak kelas. Jadi jangan lupa bangun hubungan baik sama kakak tingkat kalian juga ya. Bukan cuma itu deng, tapi peers kalian, teman seangkatan, sama nanti adik kelas kalian juga kalian harus baik banget hubungannya. Selain itu nih, nanti kalau menjelang mau koas itu kan akan ada baju yang harus dibeli ya, ada scrub, terus ada juga Snelly, itu kan beli sendiri. Selain itu juga ada alat-alat perkoasan nih yang harus dibeli kayak stetoskop, terus palu refleks, pen light, dan lain-lain. Dan nanti itu jadi pengeluaran tambahan juga untuk kalian, tergantung kalian mau belinya alat apa, merek apa, di mana, ada diskon apa enggak. Belum lagi kalau kalian memutuskan untuk ikut program Student Exchange, pastinya nanti akan ada budget tambahan yang harus kalian siapkan. Jadi kita asumsikan kalian bayar UKT kelas 8, yaitu 12,5 juta. Terus living cost kalian itu seperti ini, hemat tapi yang bukan hemat-hemat banget, dan masih ada spare uang daruratnya juga. Totalnya living costnya itu sekitaran 6 juta. Lumayan sih menurutku ini. Tapi ini juga belum sama pengeluaran yang lain. Misalnya kalian ternyata pengen banget nih jalan-jalan sama teman-teman, ada yang ngajakin, hobi baju, dan lain-lain, itu belum termasuk. Sehingga kalau di total kebutuhan dasarnya aja, pengeluaran per semesternya untuk UKT dan living cost-nya itu adalah 49.400.000. Dan total pengeluaran semuanya untuk 11 semester itu adalah sekitar 543.400.000. Ini aku hitung asumsinya juga tanpa masukin inflasi ya, dan juga tahun depan itu kan tahun 2025 katanya PPN naik nih jadi 12%, jadi mungkin biaya-biaya segala macam kebutuhan sehari-hari juga naik. Mungkin budget yang diperlukan juga akan jadi semakin bertambah. Ini juga angkanya bisa berubah tergantung seberapa hemat kalian dan juga seberapa hedon kalian, serta biaya-biaya lainnya yang tadi yang belum masuk di sini kayak stetoskop dan lain-lain. Jadi pesannya untuk kalian yang punya privilege dari orang tua berupa materi, maka belajar yang rajin. Lalu untuk teman-teman yang punya keterbatasan secara ekonomi, bisa juga selain belajar yang
tekun, nggak ada salahnya juga kuliah sambil kerja. Contohnya kerja yang relevan aja sama perkuliahan, kayak misalnya jadi tutornya itu mungkin tutor anak SMA, ngajarin biologi, misalnya gitu, atau ngajarin SNBT, atau bisa juga sambil jadi freelancer. Yang penting manajemen waktu kalian itu harus oke, dan pastiin nilai kalian tuh tetap terjaga, tetap bagus, nggak ada remedial. Ini nggak gampang, tapi bisa kalau diusahain. Banyak kok kakak kelas kalian yang udah berhasil ngelakuin ini. Selain itu aku saranin juga untuk kalian cari beasiswa S1. Kalian bisa tanya-tanya ke kampus, atau kalian bisa juga tanya-tanya ke kakak kelas, biasanya tuh suka ada. Itu dia tentang biaya kuliah kedokteran di UI, termasuk living cost-nya. Semoga informasi di video ini bisa sedikit menggambarkan. Semoga lancar terus ya kalian kuliahnya. Jangan lupa subscribe channel Sejawat Dokterku. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.